Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Kang Asep. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial cara membuat soal pada Google Form. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial soal ujian online penilaian akhir tahun atau yang sering kita sebut dengan ujian online PAT. Kenapa saya melakukan kegiatan ini? Karena di sini saya akan berbagi tutorial cara membuat sebuah soal. Yang pertama, kita harus membuka browser, kemudian kita masuk ke Google Drive kita. Yang pertama, terlebih dahulu kita harus login menggunakan akun utama kita. Di sini saya sudah login dengan akun utama yaitu Asep Effendi. Di sini saya sudah membuat sebuah folder latihan membuat soal. Di sini cara membuat foldernya tinggal klik saja, klik folder baru, kemudian tinggal diketikkan saja nama judul foldernya apa. Di sini latihan membuat soal. Nanti soal yang akan saya buat akan saya masukkan ke dalam folder ini. Yang kedua, kita siapkan sebuah soal. Di sini saya sudah menyiapkan soal. Ada 4 macam soal yang akan saya praktikan di sini. Yang pertama soal nomor 1. Di sini ada bacalah teks berikut. Kemudian ada di sini latar suasana yang tergambar pada kutipan teks tersebut adalah di sini sudah beda baris. Yang di sini sudah ada titik, di sini otomatis sini sudah baris baru kembali. Kemudian nomor 2 juga sama seperti ini, ada beberapa baris. Yang ketiga sama, yang keempat soal yang bergambar. Oke, di sini saya sudah membuat pola yang harus saya lakukan dalam membuat soal penilaian akhir tahun PAT. Di sini saya contohkan mata pelajaran umum saja. Di sini ada soal bahasa Indonesia dan soal seni budaya. Saya contohkan di sini namanya nanti mapel umum saja. Oke, lanjut kita ke Google Form. Yang pertama kita buat soal terlebih dahulu menggunakan Google Form atau Google Formulir. Di sini sudah mulai tampil. Saya kasih judul latihan soal. Latihan soal. Nah, kemudian latihan soal ini agar tersimpan di sini kita cukup klik saja, nggak usah ketik ulang. Kayak seperti ini sudah otomatis latihan soal. Nah, biarkan judulnya latihan soal, nanti di sini kita buat judul baru. Kemudian yang harus kita persiapkan pertama ini saya akan copy saja, di sini yang akan saya persiapkan judulnya itu penilaian akhir tahun PAT. Oke. Kemudian saya akan lampirkan deskripsinya seperti ini. Saya copy di deskripsi formulir. Oke. Karena di sini mata pelajarannya tadi saya contohkan umum, ada seni budaya dan bahasa Indonesia, saya tulis mata pelajaran umum saja ya. Umum. Oke. Kelasnya bolehlah kelas 8 atau kelas 7 ya, di sini saya contohkan kelas 8. Guru mata pelajaran Asep Effendi. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita akan melakukan
tahap selanjutnya, yaitu membuat informasi dan petunjuk. Untuk membuat informasi dan petunjuk, kita gunakan tambahkan judul dan deskripsi. Di sini ketik informasi, tambahkan lagi petunjuk. Oke. Kemudian karena di sini sudah saya siapkan informasinya, saya blok saja. Kemudian saya copy, saya pastekan di sini. Ctrl V saja. Oke. Untuk informasi sudah. Sekarang untuk petunjuk sama, kita copy paste saja. Kita copy, kemudian pastekan di sini. Oke. Seperti ini. Nah, perhatikan di sini ada dua informasi dan petunjuk. Kemudian kita jeda. Kita klik yang paling bawah di sini. Kita jeda menjadi bagian. Jadi nanti siswa sebelum masuk ke soal atau biodata, siswa hanya membaca informasi dan petunjuk pada tampilan awalnya. Seperti ini. Kita lihat coba plat tinjau ya. Kita lihat plat tinjau terlebih dahulu di sini. Nah, ini tampilan nanti, tampilan awal siswa. Kemudian akhir tahun PAT. Kemudian pada saat siswa klik berikutnya akan tampil ke tampilan berikutnya. Seperti itu. Oke, kita keluarkan. Kita lanjut ke bagian 2. Di sini saya sudah siapkan konfirmasi data. Saya pastikan. Kemudian saya kasih deskripsinya pada isian konfirmasi data. Nah, di sini deskripsinya. Deskripsi konfirmasi data di sini ada satu, isilah nama peserta sesuai dengan nomor peserta yang ada di kartu peserta PAT. Isilah nama dengan nama lengkap, jangan nama panggilan. Pilihlah kelas sesuai dengan kelas masing-masing, isi kantongkan. Nah, berarti di sini konfirmasi data peserta kita siapkan nomor peserta di sini. Nomor peserta. Kemudian isi nama, kita tambah lagi. Di sini nama. Kemudian kita tambah lagi kelas. Oke. Yang terakhir, yang keempat, token atau password. Kita tambah yang keempat, password atau token. Oke. Di sini kelas kita isi saja karena di sini sudah ada kelas 8 A B C D E F. Berarti kita tulis di sini kelas 8 A, 8B, 8C, 8D, 8E, dan 8F. Jadi siswa tinggal memilih saja nanti di sini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita klik tambahkan bagian kembali. Nah, seperti ini. Nanti ada 3 tahapan berarti di sini. Yang pertama informasi petunjuk, yang kedua konfirmasi data, yang ketiga baru masuk ke dalam soal. Oke. Contoh di sini yang bagian 3 akan saya kopikan pilihan ganda. Di sini saya akan membuat soal pilihan ganda. Oke. Kemudian kasih deskripsinya. Kasih deskripsi. Oke, seperti ini. Nanti di bawahnya kita buat soal. Nah, kita perhatiin kembali. Jadi siswa nanti akan melihat 3 bagian. Pertama, bagian pertama, mengetahui mata pelajaran apa, kelas berapa, gurunya siapa, informasi yang harus dibaca, petunjuknya apa. Kemudian kalau sudah dibaca semua, klik berikutnya. Nah, di tampilan kedua, konfirmasi data peserta. Di sini ada keterangannya. Nomor peserta berarti diisi sesuai nomor kartu peserta, nama sesuai di kartu peserta, kelas pilih tinggal kelas apa, kemudian nanti password atau tokennya berapa atau apa, kemudian klik berikutnya, seperti itu. Kembali ke awal. Nah, di sini kita setting di bagian kedua, nomor peserta kita buat wajib.
nama juga sama, kita buat wajib, kelas juga sama, wajib diisi ya. Nah, kemudian di sini tokennya itu kita buat wajib, kemudian kita kasih validasi jawaban. Jadi kalau misalkan siswa mengisi tokennya salah, dia tidak akan bisa masuk ke soal. Contoh di sini saya akan kasih tokennya PAT umum 8787 seperti ini. Kemudian teks kesalahannya apa? Di sini tulis saja, mohon maaf, token salah, silahkan input ulang. Seperti itu. Oke, kita coba. Di sini tokennya PAT umum 8787. Kita lihat, coba di sini. Kita tinjau. Oke. Tampilan awal selesai, kita baca klik berikutnya. Nah, di sini kalau kita klik berikutnya, kalau belum diisi, akan merah semua. Nah, karena ini diwajib isinya. Nama peserta kita tulis misalkan 001. Nama kita isi Asep Effendi, kelas 8A. Kemudian tokennya tulis DDD. Coba saya klik berikutnya. Lihat di bawah token ada tulisan, mohon maaf token salah, silakan input ulang. Diingat kembali apa sih token yang tadi kita lihat. Tokennya apa tadi di sini? PAT umum 8787. Coba kita tulis huruf besar semua. PAT umum 8787. Oke. Kalau sudah ditulis password atau tokennya, kalau ininya benar, pada saat kita klik berikutnya, dia akan pindah ke soal. Kita tunggu. Oke. Di sini sudah masuk ke tampilan bagian ketiga pilihan ganda. Nah, nanti kita isi soalnya di sini. Kalau sudah selesai baru kita kirim. Karena soalnya belum ada, kita buat kembali. Sekarang kita kembalikan saja. Nah, sekarang bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 sudah selesai. Sekarang kita buat soal. Buat soalnya ya, di bagian 3. Kita tambahkan di sini soal. Oke. Karena soalnya sudah ada di sini, kita copy saja. Copy saja di sini sampai sini. Kita copy, kemudian pastekan di sini. Oke. Terus pilihan gandanya juga sama, kita copy. Ini yang saya tebalkan itu jawabannya ya, tapi nanti di sini tidak akan tebal. Oke, kita pastikan seperti ini. Oke. Perhatikan di sini. Soal ini terlihat berantakan sekali, tidak sesuai dengan yang saya tulis di sini. Tidak rapi seperti ini. Kita lihat, coba kita perhatiin jauh. Berikutnya, karena ini wajib, kita tulis lagi 001, nama Asep Effendi, kelas 8A, tokennya PAT umum 8787, klik berikutnya. Oke, perhatikan. Bacalah teks berikut. Nah, ini satu baris ke samping sehingga agak tidak jelas ya di sini seperti ini. Gimana cara membuatnya seperti ini? Nah, kita perhatikan caranya. Di sini ada yang harus kita miliki ya. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan yang namanya script. Kita akan menggunakan script.
Sini saya simpan atribut membuat soal. Nah, di sini saya sudah menyimpan skripnya di sini. Nah, ini skripnya. Ya. Kita blok saja, kita copy, Ctrl C atau klik kanan, copy sama saja. Ini kita sampingkan, kemudian buka. Nah, seperti ini. Karena kita akan merapikan soal ini, pertama kita harus memasukkan skrip. Memasukkan skripnya melalui menu apa? Perhatikan, di sini ada titik 3, klik editor script, kita klik. Nah, seperti ini. Kalau sudah, yang ada di sini kita hapus saja, kita blok, Ctrl A, kemudian delete atau kita blok, terserah. Kemudian pastekan yang tadi skrip yang tadi kita sudah copy. Nah, ini skrip yang tadi kita copy di sini ya. Skrip ini sudah saya pastekan di sini. Kemudian klik simpan. Di sini ada simpan project. Ya, kita klik. Oke. Sudah. Kemudian kembali ke latihan soal. Di sini ada catatan di sini untuk berpindah baris ke baris selanjutnya ke bawah. Di sini perhatikan, bacalah teks berikut sampai tanda kutip, kasih spasi 4 kali karena di sini di projectnya itu di skripnya 4 spasi ya, di sini ya 4 spasi ya. Contoh sini, di sini klik, kemudian 4 spasi, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita perhatikan lagi contoh soalnya di sini, dari sini sampai alpha, di sini ya sampai alpha ya. Berarti di sini sampai alpha. Nah, di sini baru kita buat 4 kali spasi, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kembali ke script, klik on open, tanda panahnya, kemudian add line break, klik. Kalau sudah, klik jalankan. Oke, tunggu sampai proses berjalan. Kalau ada notifikasi untuk akun utama seperti ini, tinjau izin, klik saja tinjau izin, kemudian pilih akun utama yang kita di sini perhatikan. Ini Asep Effendi, ini akun utama saya Asep Effendi, klik akun Asep Effendi-nya atau akun utamanya, kemudian izinkan. Oke. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, eksekusi dimulai dan eksekusi selesai. Coba kita lihat. Apakah sudah berubah? Nah, perhatikan. 1, bacalah teks berikut. Dia sudah pindah ke sini. Ke baris yang kedua sampai alpha. Kemudian latar suasana yang tergambar ini sudah beda baris lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat soal yang kedua. Tambah. Soal yang kedua seperti ini. Oke, kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Saya Ctrl V. Kemudian pilihan gandanya saya copy juga, kemudian saya pastikan di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk skrip ini digunakan setiap soal ya. Di sini skrip yang nomor 1 sudah kita jalankan, skripnya sudah selesai, nggak usah dijalankan kembali karena kita akan memperbaiki soal nomor 2. Kita kasih jarak kembali. Oke. 4 kali di sini ya, dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 2, 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian nomor 3, 1, 2, 3, 4. Nomor 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian nomor 5, 1, 2, 3, 4. Yang terakhir yaitu di sini. Ya, sisi di atas. Nah, kita lihat lagi soalnya. Berdasarkan ciri-ciri, berarti
Dari mulai berdasarkan di sini kita kasih spasi lagi 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah semua kasih jarak atau spasi 4, baru kita masuk ke script. Nah, script ini kalau sudah seperti ini, kita nggak usah ke add line break lagi, karena ini sudah posisi add line break. Kita klik jalankan saja, langsung klik jalankan, kecuali yang pertama kali baru kita klik ini, pilih ini ya. Kalau sudah pernah menggunakan, berarti klik jalankan. Tunggu sampai eksekusi dimulai, sampai eksekusi selesai. Nah, seperti ini. Kita lihat soalnya. Oke, perhatikan di sini sudah beda bentuknya dengan yang tadi ya. Oke, kita kasih spasi. Spasi lagi ya, biar bagus. Oke, kalau misalkan ada perubahan atau edit soal, kita eksekusi lagi. Jalankan lagi. Pokoknya setiap ada perubahan soal, ini selesai, kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk ini, tadi spasinya 4 kali, saya akan kembalikan ke normalnya. Oke, segini saja. Kemudian saya eksekusi lagi. Intinya jangan sampai melebihi 4 kali ya. Kalau 4 kali nanti si soal itu akan turun ke bawah menjadi baris baru. Oke, ini sudah selesai. Oke, seperti ini saja. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan lagi soal yang ketiga. Di sini saya kopikan lagi. Saya paste di sini. Kemudian pilihan gandanya saya copy, saya pastekan lagi di sini. Oke, perhatikan di sini nomor 3 berantakannya seperti ini, tidak sama dengan yang ada di contoh. Sini dari mana, dari paya turun ke padi, dari mana, dari mata, ini baris-baris baru semua ya. Nah, kita buat di sini spasi 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dari lagi 1, 2, 3, 4. Dari lagi 1, 2, 3, 4. Dari lagi 1, 2, 3, 4. Terus yang terakhir puisi di atas 1, 2, 3, 4. Kemudian masuk ke script. Nah, jadi kalau misalkan memang masih banyak soal yang harus ada baris ke bawah, script ini jangan dulu di close ya, karena masih terpakai. Jadi kita tinggal klik jalankan saja. Kecuali tidak ada soal-soal yang menambahkan baris ke bawah, ini boleh saja di close. Tapi kalau misalnya masih ada, masih digunakan, biarkan saja di sini. Ini sudah selesai, kita lihat. Oke, sudah sama dengan yang ada di contoh ya. Oke, sudah. Terus kita tambahkan soal yang terakhir. Nah, kalau untuk soal yang terakhir di sini, saya memerlukan apa ya, aplikasi lain, yaitu menggunakan Find untuk gambar ya. Di sini saya akan copy, saya pastekan di sini, kemudian pilihan gandanya saya copy, saya pastekan di sini. Nah, untuk gambar, kan tadi saya bilang memerlukan aplikasi lain, saya copy gambarnya, saya tulis Find. Ini sudah pasti ada di setiap komputer atau laptop. Kemudian kita pastekan. Nah, ini seperti ini. Kita crop saja. Kemudian kita save as saja, karena saya akan menyimpannya di data saya, di data atribut membuat soal. Ininya pilih yang gambar. Oke, ini saya contoh batik saja ya, batik. Kemudian save. Oke, di sini sudah ada batik yang tadi saya simpan. Nah, kemudian cara memasukkan ke sini, tinggal klik icon gambar yang ada di sini. Klik, cari, di folder tadi yang saya simpan. Nah, di sini batik, kemudian open.
Tunggu sampai selesai. Oke, sudah seperti ini. 4 soal ini sudah selesai. Kemudian yang terakhir, kita kasih kunci jawaban. Cara memberi kunci jawabannya, pertama, klik setting yang ada di atas setelan. Ini untuk umum saya kosongkan saja. Tapi kalau mau menggunakan batas jawaban, cukup 1 kali kita checklist. Tapi kalau misalkan saya di sini lebih baik tidak usah saya batasi, karena kebanyakan siswa itu menggunakan handphone bukan handphone sendiri, bisa saja handphone dari orang tua, kakak, tetangga, dan lain sebagainya. Jadi sulit untuk login kalau misalkan mau mengisi soal ini kalau bukan milik sendiri, kecuali kalau handphonenya milik sendiri pasti akan saya batasi, karena saya berpikir handphone yang digunakan siswa itu kebanyakan bukan milik sendiri, tidak akan saya batasi. Presentasinya di sini saya kosongkan saja, tidak perlu saya acak. Pesan konfirmasinya di sini tulis saja. Terima kasih saja. Terima kasih sudah mengerjakan dan soal sudah terkirim. Nanti ini pesannya akan keluar bila siswa tersebut sudah selesai mengerjakan. Kemudian klik quiz. Nah, ini fungsi untuk memberikan jawaban nanti, kunci jawaban. Nah, di sini responden bisa melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Tapi di sini saya akan menggunakan nilai poin saja. Jadi sehingga siswa kalau sudah mengerjakan, dia hanya bisa melihat poin yang didapatnya saja. Kemudian klik simpan. Oke. Kalau sudah disimpan, baru kita membuat jawabannya. Tadi di sini jawabannya nomor 1A, D, D, A. 1A, 2D, 3D, 4A. Jadi A, D, D, A. Oke. Caranya nomor 1, klik di sini, kunci jawaban, kasih poin 1, pilih A, kemudian selesai. Nomor 2, kunci jawaban, kasih poin 1, pilih D, selesai. Terus nomor 3, poin 1, D, selesai. Yang terakhir, kasih kunci jawaban, poin 1, pilih A, selesai. Nah, semua soal sudah diberi kunci jawaban. Agar soal ini menarik, saya akan kasih header di sini ya, headernya biar cantik. Di sini saya sudah menyiapkan headernya. Ujian online di sini. Saya menggunakan CorelDRAW, bisa menggunakan Paint, tapi di sini saya menggunakan CorelDRAW saja, sudah saya siapkan. Nah, cara memasukkan header yang kita buat, kita klik di atas, ada menu, opsi tema. Nah, sini pilih gambar. Kalau mau menggunakan header yang ada, silakan di sini. Tapi kalau misalkan menggunakan header yang sudah kita buat, klik unggah, cari, klik header yang kita buat, klik open. Tunggu sampai selesai, kemudian klik selesai. Oke. Kita tunggu beberapa menit, di sini nanti akan keluar header yang akan kita buat. Oke, kalau sudah ini keluar saja. Nah, ini header yang kita buat. Oke. Kita lihat pratinjau. Nah, ini siswa akan melihat seperti ini. Ujian online penilaian akhir tahun SNMPTN 82 tahun pelajaran 2020, penilaian akhir tahun PAT umum seperti ini. Kemudian klik berikutnya. Penilaian akhir tahun nomor 001. Nama Asep Effendi. Kelas 8A. Kemudian tokennya PAT umum 8787. Klik berikutnya. Oke.
Perhatikan ini soalnya yang tadi sudah bagus ya, tidak berantakan karena kita sudah menggunakan script yang tadi yang di sini. Karena ini sudah digunakan, script ini boleh kita close saja. Oke, seperti ini. Nah, kalau di sini sudah ada kunci jawaban, terlihat di sini ada 1 poin, berarti sudah ada kunci jawabannya, kita jawab saja. Di sini klik A. Oke. Terus nomor 2D jawabannya. 3D. 4A. Kemudian klik kirim. Oke. Penilaian akhir tahun PAT. Terima kasih sudah mengerjakan dan soal sudah terkirim. Tulisan ini yang tadi saya buat di settingan di sini. Presentasi, nah di sini pesan konfirmasi. Ini fungsinya di sini yang tadi saya maksud. Kalau siswa sudah mengerjakan, klik kirim, di sini ada tulisannya, keterangannya. Terima kasih sudah mengerjakan dan soal sudah terkirim. Kalau mau lihat skornya di sini klik lihat skor. Nah, sini poin total 4/4. Terlihat. Skornya di sini 4/4. Maksud 4/4 itu dari 4 soal betul 4. Kalau misalnya 4/2 dari soal 4 betul 2, seperti itu. Oke, cukup sekian. Mungkin itu saja yang dapat saya bagi, cara membuat soal di Google Form dan memberikan baris baru pada soal tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bila ingin skripnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi untuk skripnya ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.